Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, sehat muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini mau membagikan tentang firman Tuhan sepenuhnya diampuni. Ya. Namun dalam satu penyembahan tadi saya dapatkan suatu renungan pengertian Tuhan mengajar saya dalam suatu pengertian. Ya, saya percaya itu sesuatu yang dari Tuhan. Tentang salah satu Tuhan mengajar saya menunjukkan contoh hukum Taurat yang seringkali kita tidak sadar sedang ada di dalamnya. Ya, yang di rumah juga bisa mendengarkan. Misalnya kita itu datang ibadah dalam gereja ini kan, kita punya banyak jam-jam ibadah. Ya, hampir setiap hari kita ada jam ibadah. Saya terutama, ya, hari Senin tetap ada menara doa, Selasa Pondok Daud, dan seterusnya sampai di hari Sabtu kita ada morning grace, hari Minggu kita ibadah Minggu. Saya sudah mengatakan kepada kita bahwa luangkan waktumu untuk datang ibadah, ya. Terus saya mengatakan kadang minimal paling tidak 1 kali dalam seminggu. Sebetulnya ketika saya mengatakan minimal 1 kali dalam seminggu, saya sedang mengajarkan hukum Taurat kepada saudara. Ya, sebetulnya artinya apa? Suatu aturan yang saya katakan minimal 1 kali dalam seminggu. Oke, aturannya kan? Nah, padahal untuk datang beribadah itu bukan berbicara tentang minimal 1 kali dalam seminggu, tetapi itu didorong oleh sesuatu yang lahir daripada rasa hati dan cintamu kepada Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Jadi kadang-kadang kita mengatakan, oh aku jadi rumah Pondok Daud, saya kumpul rumah morning grace. Aku di rumah, saya nggak datang nih Pondok Daud selama 1 minggu, saya datang morning grace saja lah. Itu kan, nah seperti itu yang Tuhan ajarkan kepada saya, itu adalah bentuk daripada hukum Taurat. Di mana kamu datang oleh karena perintah gembala untuk supaya satu datang minimal datang 1 kali seminggu. Nah itu yang Tuhan ajarkan kepada saya tadi. Selama berproses menyembah Tuhan, kayak saya dalam hati saya, wah, iya benar. Saya juga mengatakan bahwa minimal 1 kali seminggu itu kan sebetulnya hukum Taurat. Tetapi itu sesuatu yang saya ucapkan untuk supaya mengajak jemaat, ayo come on. Datang ibadah bukan karena, ya setidaknya kamu memberikan waktumu untuk datang ke Tuhan, ya, beribadah. Bukan karena sesuatu yang diatur, yang diajarkan pada saudara. Tapi itu lahir daripada suatu kerinduan, keinginan hati saudara. Ya, saya juga membawa diri saya datang tiap hari ibadah bukan karena saya seorang gembala atau pemimpin gereja, misalnya Ipur juga. Ya, saya harap juga datang bukan karena full timer gereja. Mungkin kalau bukan full timer gereja juga mungkin bisa datang tidak setiap hari karena ada kewajiban full timer. Nah, maksud saya terlepas daripada semua kewajiban itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lahirkan suatu keinginan dalam hatimu tentang beribadah karena betul-betul kerinduan hatimu. Nah itu dia. Nah ketika kau datang ibadah oleh karena kerinduan hatimu, itu yang disebut dengan grace, dengan kasih karunia. Bukan karena hukum Taurat. Ya kan? Misalnya anak-anak Ken, Bawi, datang Pondok Daud karena dipaksa mama papanya. Itu hukum Taurat. Karena disuruh hukum Taurat. Karena disuruh untuk datang ibadah. Tetapi ya, datang ibadah itu bukan karena sesuatu harus atau ketentuan atau apa yang diatur oleh gembala atau diatur oleh gereja, tapi itu betul-betul lahir dari dalam hatimu. Ya, keinginan hatimu, yuk datang ibadah. Sekarang kalau sudah tidak datang ibadah, itu menunjukkan bahwa hatimu sedang bergeser, kau tidak lagi hidup dalam suatu keinginan, kerinduan yang begitu besar kepada Tuhan. Ya, terus kalau seperti itu gimana? Mau seperti itu terus? Kan tidak. Seharusnya kita harus mendorong diri kita, memacu diri kita. Aku mau datang ibadah. Aku mau datang ibadah. Aku harus melawan. Kita harus melawan setiap keinginan-keinginan, setiap hal-hal yang lain dari dunia ini yang menarik kita untuk tidak beribadah. Nah itulah yang saya katakan. Orang Kristen seringkali berada di dalam dua tanah itu. Tanah yang berbatu atau tanah yang ada semak duri. Ya, tidak menggeser hidup mereka untuk memutuskan diri mereka untuk datang, untuk menjadikan hidup tanah mereka sebagai tanah yang subur, tanah yang baik. Amin. Jadi berbagai macam himpitan dunia, perkara-perkara dunia ini, ya, sehingga akhirnya menarik kita untuk tidak lagi datang beribadah, mencari Tuhan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, amin. Nah itu dia. Jadi, come on.
Apa yang dulu kau lakukan, jangan membuat kau tidak melakukannya lagi. Apa yang sudah kau lakukan, sudah biasa kau lakukan, tetap kau lakukan. Jangan mengendorkan dirimu, memundurkan dirimu. Oh, amit-amitnya biar orang aja nggak datang, saya juga nggak datang juga. No, itulah that's law, itu hukum Taurat, ya kan? Justru saudara akan menjadi orang yang hebat. Orang nggak datang, aku datang. Kita ada different, kita adalah orang yang berbeda. Jadikan dirimu menjadi orang yang berbeda, bukan menjadi sama dengan kebanyakan. Ya, amin. Terutama dalam hal mencari Tuhan. Jadikan dirimu orang yang berbeda, tidak sama dengan kebanyakan. Jadi seperti itu. Nah, mari kita mau melihat firman Tuhan tentang sepenuhnya diampuni. Galatia 3 ayat 13. Galatia 5. Ya. Galatia 5 ayat 13. Oke. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Oke? Kamu merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mati untuk memerdekakan manusia. Ya. Oke, dan katakanlah kita hari ini dipanggil untuk merdeka. Amin. Katakan, saya dipanggil untuk merdeka. Ya. Jadi hidup merdeka, ya, menjalani kehidupan yang merdeka dan selamanya merdeka, itu hidup kita. Kehidupan kita hari ini adalah hidup merdeka. Firman Tuhan mengatakan, tetapi memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi hidup kita ini merdeka, menjalani kehidupan yang merdeka dan selamanya merdeka. Nah, salah satu cara kita kehilangan kemerdekaan itu adalah dengan membebani diri kita dengan keinginan dan harapan yang tidak perlu. Itu yang membuat orang kehilangan kemerdekaan. Ya, orang hilang kemerdekaannya karena mereka membebani diri mereka dengan keinginan, dengan harapan-harapan yang tidak perlu. Ini bisa terjadi jika kita membaca firman Tuhan di luar konteks. Sudah baca firman Tuhan di luar konteks atau sudah baca firman Tuhan salah pemahaman. Nah, akhirnya apa? Membuat saudara tidak merdeka. Oke, saya akan tunjukkan nanti beberapa ayat firman Tuhan yang akan membuat saudara paham kenapa seringkali kita menjadi tidak merdeka. Yang diakibatkan oleh diri kita yang membebani dengan keinginan dan harapan yang tidak perlu. Ya. Dan jika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, ya, jika kita membaca Alkitab tanpa kita menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di salib, ya, seolah salib tidak membuat perbedaan, itulah yang membuat kita menjadi tidak merdeka. Oke? Saya mau mempertebal pengertian saudara. Saya rindu untuk membagikan ini supaya saudara semakin mengerti, memahami lagi bahwa saudara itu adalah orang yang sepenuhnya diampuni. Saudara adalah orang yang sepenuhnya dimerdekakan. Ya. Nah, saya akan tanyakan sebuah pertanyaan mudah bagi saudara untuk melihat sejauh mana saudara paham hal kemerdekaan ini. Sejauh mana saudara memahami tentang kemerdekaan ini. Nah, bagi orang Kristen, ya, dengar baik-baik. 3 pertanyaan saya berikan. Bagi orang Kristen, mana dari ketiga pertanyaan ini yang benar? Ya. Pertanyaan yang pertama, Yesus akan mengampuni semua dosa Anda. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, apakah Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Anda? Yang ketiga adalah Yesus telah mengampuni semua dosa Anda. Yang pertama adalah akan, ya, pernyataannya, Yesus akan mengampuni dosa Anda, semua dosa Anda. Yang kedua adalah Yesus telah mengampuni dosa masa lalu Anda. Dan pernyataan yang tiga adalah Yesus telah mengampuni semua dosa Anda. Oke, kita bahas satu-satu. Semoga bisa cepat, cukup waktunya. Ya, jika kita menjawab A, yang pertama, yang tadi yang saya katakan yang pertama, yaitu Yesus akan mengampuni semua dosa Anda. Mungkin
Saudara berpikir tentang 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, yang pertama ini kan, Yesus akan mengampuni semua dosa Anda. Oke, kata akan. Berarti kalau akan, berarti sesuatu yang belum terjadi. Jikalau kamu lakukan sesuatu, maka akan dilakukan. Nah, Yohanes 1 ayat 9 mengatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, nah ayat ini yang menjadi sering kali kita pakai. Saya juga sering pakai ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, berarti kita ada upaya yang kita lakukan dulu kan, untuk mengaku dosa dulu kan, betul? Setelah kita mengaku, maka apa yang kita dapatkan? Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Oke, mengaku dulu, baru diampuni. Ya, oke. Nah, jadi untuk konteks yang pertama ini, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa ayat ini bermaksud mengatakan bahwa Yesus akan mengampuni dosamu jika kamu mengakuinya. Oke ya? Betul dong? Ayatnya seperti itu kan? Nah, saya akan mengajak saudara untuk keluar daripada cara berpikir itu. Out the box. Ya. Ini sudah biasa kita sering dengar. Dan kita hidup dengan cara seperti itu. Nah, karena kita mengerti pengertian kita yang salah tentang hal ini, makanya saya tadi katakan banyak orang Kristen yang hari ini tidak merdeka karena mereka telah membebani diri mereka dengan keinginan dan harapan yang tidak perlu, dengan konteks firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang di luar konteks yang sebenarnya. Salah satunya ayat ini. Ya. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu, ya, tadi dikatakan Yesus akan mengampuni dosamu jika kamu mengakuinya. Dengan kata lain, ya, engkau merdeka dan diampuni hanya antara pengakuanmu yang terakhir sampai pengakuanmu berikutnya. Itu aja. Oke, kamu harus mengaku terus. Jadi kalau kamu tidak mengaku, kamu nggak merdeka. Kamu nggak diampuni. Jadi setiap kali kamu harus mengaku, maka kamu diampuni. Artinya bahwa kemerdekaan yang saudara peroleh, pengampunan yang saudara peroleh adalah suatu pengampunan di saat di antara pengakuanmu yang pertama dan pengakuanmu berikutnya, atau pengakuanmu berikutnya sampai pengakuanmu yang selanjutnya. Oke? Hari ini saya mengaku dosa saya. Ya kan, saya diampuni. Oke? Nah, kemudian pengampunan saya akan terjadi lagi jikalau saya mengakui lagi berikutnya. Oke, paham maksud saya? Amin. Jadi dengan kata lain, saudara merdeka dan diampuni hanya antara pengakuanmu yang terakhir sampai dengan pengakuanmu yang berikutnya. Artinya apa? Implikasinya adalah seperti ini. Engkau harus selalu mengaku semua dosa dan kesalahanmu, ya. Membaca daftarnya satu persatu kepada Tuhan. Iya kan? Ya dong. Karena syaratnya untuk dosa diampuni harus mengaku. Betul atau tidak? Jadi syaratnya adalah engkau harus membacakan daftar dosamu satu persatu kepada Tuhan, baru kamu diampuni. Betul atau tidak? Ya, ini saudara nggak bisa kan, karena orang Kristen, saking orang Kristen itu terlalu sadar akan dosa dan dia mengerti, memahami bahwa dosa itu dia lakukan setiap hari, akhirnya sampai orang Kristen berpikir dosa supaya gini, pukul rata aja, Tuhan ampunlah segala dosa yang kulakukan maupun yang sengaja ataupun tidak sengaja yang kulakukan. Oke? Sengaja ataupun tidak sengaja kulakukan. Saking sadar akan dosa supaya diampuni. Tetapi kalau seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tidak berlaku. Karena dosa itu harus diakui satu persatu. Jika kamu mengaku dosamu, perbuatanmu, daftarnya, betul atau tidak? Ya. Nah, gimana kalau kamu melewatkan satu? Itu dia. Saudara ngerti maksud saya?
Jadi pemahamanmu akan kesadaran akan dosa ini yang membuat saudara tidak merdeka. Sehingga saudara tidak betul-betul merasa bahwa engkau sungguh-sungguh sudah diampuni. Makanya judulnya adalah sepenuhnya diampuni. Saudara paham maksud saya? Ya. Jadi kita disuruh untuk selalu mengaku dosa, ya. Dan kalau kita mengaku dosa, maka kita satu persatu akan mengakuinya. Sebut. Tapi kalau saudara melewatkan satu, gimana dengan kesalahan masa lalu Anda yang tidak Anda akui? Bagaimana kalau terlewatkan satu yang tidak engkau akui? Ya, gimana? Coba. Nanti di kekekalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, akankah engkau akan mendengar Tuhan berkata, "Ups, kamu lupakan satu. Kamu melupakan satu kesalahan 10 tahun yang lalu. Maaf," kata Tuhan, "aku tidak mengenal engkau." Ya. Jadi coba saudara pikir, bayangkan, ya. Kita bisa berpikir mengalami hal seperti itu, ya. Berpikir bahwa kita terus hidup di dalam perbuatan dosa yang kita sadar maupun tidak sadar. Ya, saya tidak mengabaikan tentang sesuatu perbuatan dosa yang manusia lakukan, tetapi saya sudah sering kali katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hidup dalam suatu kesadaran akan dosa, tapi hiduplah dalam kesadaran bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Oke? Nah, jika kita melihat Bapak Ibu pesan Rasul Yohanes keseluruhan dari ayat ini, kita lihat satu persatu, maka kita akan mengerti bahwa pengakuan untuk diampuni itu adalah kejadian satu kali seumur hidup. Ya. Jadi pengakuan Yohanes 1 ayat 9 itu adalah suatu pengakuan yang dilakukan satu kali seumur hidup. Karena ayat ini sehingga karena salah-salah paham, sehingga orang memakai karena kita ini harus mengaku dosa terus menerus nih karena ayat ini. Padahal dalam konteks ini adalah Rasul Yohanes sedang mengajar kita bahwa fokusnya itu bukan pada pengakuan kita, tapi fokusnya adalah pada pengampunan Tuhan. Itu yang menjadi salah kaprah. Salah kaprahnya orang adalah kita berfokus pada pengakuan, fokus ke pengakuan kita, padahal fokus itu adalah Yohanes sedang mengajarkan tentang pengampunan Tuhan. Oke, saudara paham maksud saya? Jadi di pasal yang pertama, suratnya yang pertama, Yohanes menulis untuk orang yang belum percaya, bukan untuk orang Kristen. Jadi dalam konteks ini adalah konteks di mana Rasul Yohanes sedang berbicara bukan untuk orang Kristen, tapi berbicara kepada orang yang belum bertobat, orang yang belum lahir baru, orang yang belum percaya Yesus. Bagaimana kita bisa melihat, mengetahuinya Bapak Ibu? Karena apa? Karena pengakuan dosa hanya dilakukan bagi orang yang berdosa. Oke? Jadi karena orang berdosa itu adalah orang yang belum percaya lah yang perlu disucikan dari segala dosanya, dari segala kejahatannya, dari segala ketidakbenarannya. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, coba 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Saya dulu betul-betul menderita dengan ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena ayat firman yang saya salah mengerti, saya tidak mengerti tentang konteks, membuat saya menderita, membuat saya merasa tertuduh, rasa bersalah terus dengan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia pendusta, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, kalau kita mau mengaplikan ayat konteks ini dengan apa yang kita ajarkan selama ini, bahwa kita ini pendusta, kamu sosok mengatakan dirimu tidak berbuat dosa. Kan saya tidak sedang mengajar saudara untuk mengatakan dirimu tidak berbuat dosa. Saya sedang mengajar kepada saudara bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan. Engkau orang benar. Betul? Jadi saya mengajak saudara untuk bergeser dari pengertian sadarkan dosa pada sadarkan dibenarkan. Amin. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya atau kebenarannya tidak ada dalam diri kita. Nah, apa maksudnya ayat ini? Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang berdosa? Itu yang Yohanes katakan.
Yohanes mengatakan, akui bahwa dirimu berdosa dan minta ampun. Ingat baik-baik, itu terjadi bagi orang yang hidup di luar Yesus. Yohanes janji katanya, dia katakan, jika seorang berdosa mengaku dan minta ampun, Yesus yang setia dan adil itu pasti mengampuni. Dan jika dia mengampuni, maka Anda benar-benar merdeka. Oke? Jika kau diampuni, maka engkau benar-benar merdeka. Jadi, Yohanes tidak sedang mengajarkan doktrin pengakuan manusia. Ingat, ini menjadi poin titik pentingnya. Yohanes tidak sedang mengajar doktrin pengakuan. Tetapi, ya, saya ulang lagi, Yohanes tidak sedang mengajar doktrin pengakuan manusia. Tapi Yohanes sedang mengajar adalah, dia mengajarkan tentang doktrin pengampunan ilahi. Itu yang Yohanes sedang ajarkan. Dia sedang menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu mengampuni kamu. Tuhan itu sudah mengampuni kamu, telah mengampuni kamu. Kamu mengaku dosa, dia sudah ampuni kamu. Tetapi yang masuk ke otak pikiran kita kan doktrin pengakuannya loh. Harus mengaku, harus mengaku, harus mengaku, harus mengaku, harus mengaku, harus mengaku. Nanti nggak diampuni, nanti. Coba makanya kalau kembali lagi, nanti kalau kau dia ingat satu dosamu, bagaimana kalau kamu lupa dari seluruh daftar itu, tiba saatnya masuk surga dan di dalam penghakiman misalnya. Oh kata Tuhan, sorry, kamu lupa mengaku satu dosamu 10 tahun yang lalu, maka kamu nggak boleh masuk surga. Karena satu dosamu kamu lupa mengakui. Selesai kamu. Bye-bye, dadah. Nggak masuk surga. Karena doktrin itu adalah doktrin pengakuan. Bukan pada doktrin pengampunan. Nah, hari ini kita harus paham bahwa ini adalah doktrin tentang pengampunan yang sudah Tuhan lakukan. Menyelesaikan semuanya. Ya, dan jika Tuhan mengampuni kamu, maka kamu benar-benar diampuni. Yohanes tidak mengajarkan doktrin pengakuan manusia, ia sedang mengajarkan doktrin pengampunan Tuhan. Dan untuk memperjelas maksud Yohanes ini, Bapak Ibu, Yohanes dengan sengaja 2 kali menulis asuransi pengampunan kita. Apa asuransinya? Darah Yesus. Ya, insurance, asuransinya adalah darah Yesus. Ya, banyak asuransi, betul? Namanya apa? Nah, ingat, asuransi kerajaan surga adalah darah Yesus. Asuransi itu kan jaminan. Jaminan kamu mendapatkan seluruh fasilitas dalam asuransi itu. Jaminan asuransi kecelakaan, asuransi sekolah, asuransi kematian, asuransi ini, jaminan-jaminannya apa? Nah, hari ini saya kasih tahu bahwa ada asuransi kerajaan surga namanya darah Yesus. Amin. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Pasal 1 ayat 7 tadi. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Coba saudara katakan, darah Yesus menyucikan daripada segala dosa. Dari sini aja udah dijelaskan oleh Yohanes. Darah Yesus itu menyucikan dari segala dosa. Jadi kalau sudah disucikan dari segala dosa, dosa yang mana lagi yang harus engkau khawatirkan untuk tidak diampuni, untuk tidak disucikan? Dosa yang mana lagi? Ayat 9 dikatakan lagi. Ya. Mari kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Oke, dikatakan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala berarti semua. Semua berarti segala. Jadi semua dosa termasuk yang belum kita lakukan sudah diampuni. Oke? Nah, ini baru namanya kabar baik. Ini baru namanya Injil. Jadi segala dosa itu adalah semua yang kamu lakukan, ya, termasuk yang belum kamu lakukan. Jadi bukan dosa masa ini, atau bukan dosa masa lalu, tetapi segala dosa itu adalah dosa masa lalumu, dosa yang kamu lakukan hari ini, atau dosa yang akan kau lakukan 1 menit kemudian. Itu sudah diampuni semuanya. Makanya kata saya firman Tuhannya judulnya adalah sepenuhnya diampuni. Amin. Sepenuhnya diampuni. Ini kabar baik. Betul? Ini namanya Injil. Kabar baik. Ya. Nah,
Kemudian yang berikutnya, jika saya loncat aja ya Bapak Ibu, kita mau lihat bagian yang berikutnya. Sebentar, saya bawa saudara untuk memahami. Jadi kita ini sepenuhnya diampuni atau tidak, ya, kita harus melihat apa yang Alkitab katakan tentang salib Kristus. Oke? Jadi saudara juga Bapak Ibu, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, Kolose 2:13, coba kita lihat. Kolose 2 ayat 13. Saya nggak usah kita buka yang di bagian nomor 2 aja. 2 Petrus 1 ayat 9. Karena saya lihat waktu mungkin nggak sempat. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, jadi ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa dosa-dosa kita itu, dosa-dosa masa lalu kita aja yang dihapuskan. Ini yang konteks yang kedua tadi, ya. Nah, sekalipun Petrus tidak mengatakannya, tapi banyak orang yang mengartikan Yesus hanya mengampuni dosa masa lalu kita, tapi tidak dosa masa kini dan dosa mendatang, yang akan datang. Itu orang memahaminya. Ada orang yang mengambil ayat ini mengatakan, oh, dosa kita masa lalu yang diampuni Tuhan, yang hari ini makanya kita harus akui lagi. Nanti besok hari ini akui lagi. Nah, terus seperti itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, ya, Yesus yang telah memulai pengampunan kita di kayu salib, tapi selanjutnya tergantung kita untuk mempertahankannya. Dan kata lain seperti itu. Makanya yang terhubung dengan konteks mengerjakan keselamatan tadi. Ya. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Oke? Karena dikatakan hanya dosa yang diampuni adalah dosa masa lalu, maka selanjutnya itu tergantung pada kita untuk mempertahankannya. Nah, itu dia. Itu ajaran agama kepercayaan yang lain. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Itu yang menjadi pesannya. Kita harus berhati-hati. Kita harus bekerja keras. Kita harus giat serta taat supaya posisi kita sebagai orang yang diampuni tetap terjaga. Itu yang pesan yang disampaikan melalui konteks ini. Padahal tidak seperti itu. Kita berusaha untuk terus mempertahankan, ya. Dan bahkan pekerjaan yang dimaksudkan tadi biasanya dihubungkan dengan 1 Yohanes 1:9 tadi, yakni harus terus-menerus mengaku dosa. Oke? Nah, tidak engkau tahu, iblis sangat girang, iblis sangat bersuka cita dan sangat menyukai akan hal ini. Pengertianmu akan firman Tuhan tentang hal ini, dia akan sangat menyukainya. Karena engkau tidak hidup sebagai orang Kristen yang benar-benar memahami dirimu sepenuhnya diampuni. Dia suka. Oh, asik. Dia nggak ngerti. Dia nggak paham apa yang sudah dilakukan Yesus untuk dirinya. Ya, bukannya mengabarkan pengampunan Tuhan kepada yang terhilang, gereja malah terpenjara dalam lingkaran pengakuan dosa. Oke? Saat kita merasa sudah mengakui semuanya, iblis berbisik mengatakan seperti ini. Yakin sudah semuanya diampuni? Yakin nggak ketinggalan satupun? Wah, kita berusaha mikir, narain adalah dosaku. Aduh, pusing mikir. Aduh, ya Tuhan, dosa yang tidak aku sengaja, Tuhan ampuni aku. Wah, akhirnya nggak bingung, sudah nggak mau carinya mau apa lagi, ya kan? Lalu kita mulai mengakui dosa yang bahkan kita tak ingat hanya agar yakin posisi kita aman. Itu akhirnya yang kita lakukan. Oke? Betul, Bapak Ibu? Kita akan mulai menjadi orang yang mengakui dosa yang bahkan karena kita nggak ingat, maka kita katakan Tuhan ampuni aku, karena aku tidak sengaja melakukannya. Agar apa? Hanya agar apa? Hanya agar posisi kita menjadi aman. Jadi, Bapak Ibu, kita ini sepenuhnya diampuni atau tidak? Ya, lihat apa yang Alkitab yang terjadi di salib. Lihat apa kata Alkitab. Lihat apa kata Alkitab, apa yang terjadi di kayu salib. Mari kita lihat.
Dalam Kolose 2 ayat 13. Kita untuk mengetahui kita itu sudah diampuni atau tidak. Kolose 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia katakan Dia mengampuni. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Kamu dulu mati oleh pelanggaranmu, punya pelanggaran, punya dosa. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya. Maksudnya tidak disunat secara lahiriah itu berarti apa? Konteksnya berarti apa? Bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan pasti disunat secara lahiriah kan. Nah, tapi dia katakan tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang ayat 14 yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow, katakan amin. Amin. Ibrani 10 ayat 12. Ini kebenarannya, ini kabar baik. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ayat 14, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Coba saudara lihat, selama-lamanya, satu korban saja, selama-lamanya engkau dikuduskan, dibenarkan. Bagaimana engkau berpikir lagi dirimu orang yang berdosa? Amin. 1 Yohanes 2 ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Apa? 1, 2, 3. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi ingat, 1 Yohanes 1 ayat 7, 8, 9, 10 itu adalah untuk orang yang belum pernah bertobat lahir baru, belum percaya Yesus. Amin. Itu konteksnya. Itu yang orang tidak paham selama ini. Yohanes sedang berbicara konteksnya, ayat itu adalah untuk orang yang belum lahir baru. Belum untuk orang yang belum bertobat, belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi setelah kita bertobat lahir baru, ayat ini berlaku. Kolose 2 tadi, Ibrani tadi, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12 ini dikatakan, aku menulis pada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Alkitab jelas sekali mengajarkan jawabannya, Bapak Ibu, bahwa Yesus sudah telah mengampuni semua dosa kita di kayu salib. Dosa apa? Masa lalu. Dosa apa? Sekarang. Dosa apa? Yang akan datang. Jadi jika engkau ada dalam Kristus, oke, dengar baik-baik. Jika engkau ada dalam Kristus, engkau sepenuhnya diampuni. Ya, saat kita melakukan dosa, Yesus sang kebenaran kita tidak menghakimi kita. Tetapi justru apa? Dia apa yang dilakukan? Dia membela kita. Ya, dia tidak menghakimi, tapi dia membela. Ayat 1-nya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba dikatakan. Anak-anakku, 1 Yohanes 2 ayat 1. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya apa? Dia adalah pembela kita. Dan ia adalah pendamaian untuk ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow, keren. Amin. Oke. Yesus mengajarkan bagaimana dia mengatakan tidak kepada kefasikan dan keinginan duniawi. Ya. Di dalam Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, di samping juga dia mengajarkan
Rasul Paulus mengajarkan kita ya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Yohanes mengajarkan kita apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan juga Rasul juga mengajarkan kepada kita supaya di samping kita memahami diri kita sudah diampuni sepenuhnya, mereka juga mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berdosa, kita tidak jatuh atau keluar dari kasih karunia. Justru apa? Kita jatuh ke dalam kasih karunia. Apakah ini artinya kita boleh berbuat dosa sesuka hati kita? Jawabannya sama sekali tidak. No. Ngapain kita pengen balik lagi ke penjara dosa? Sudah diampuni, mau balik lagi? Ngapain? Oke? Jadi Tuhan Yesus hanya mengampuni semua. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni semua dosa kita, tapi Tuhan Yesus juga melakukan pembedahan. Ya. Dengan apa? Dengan cara apa? Menanggalkan sifat dosa kita. Dalam Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Dikatakan, dan di dalam kamu telah disunat, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi tidak hanya mengampuni, tapi Tuhan Yesus Kristus melakukan pembedahan dengan cara apa? Menanggalkan tubuh kita yang berdosa ini dan memberikan kita sifat yang baru. Firman Tuhan mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi perhatikan, dosa tidak lagi menguasai dirimu. Sadari, sesungguhnya dosa tidak lagi menguasai dirimu. Karena manusia selalu sadar akan dosa, maka dosa menguasainya. Oke? Tetapi ketika engkau sadar akan kebenaran Tuhan, sadar akan dirimu sudah dibenarkan Tuhan, maka dosa tidak akan menguasaimu. Dengarkan statement ini. Apa yang engkau sadari, itulah yang akan menguasai dirimu. Oke? Apa yang engkau sadari, maka itulah yang akan menguasai dirimu. Jikalau kau menyadari dirimu akan orang yang berdosa, maka dosa akan menguasai dirimu. Tetapi jikalau kau menguasai dirimu adalah orang benar yang sudah dibenarkan, maka kebenaran itu akan menguasai dirimu. Hidup benar itu akan menguasai dirimu. Amin. Jikalau kau menyadari dirimu adalah orang yang sakit, engkau akan terus sakit. Jika kau selalu sadar dirimu adalah orang lemah, maka engkau terus lemah. Jika kau menyadari dirimu adalah orang yang miskin, maka engkau akan hidup dalam kemiskinan. Dengan baik-baik. Tuhan tidak sedang mengajarkan saudara untuk sadar akan dosa, untuk sadar akan pengakuan dosa, tapi Tuhan sedang mengajarkan tentang engkau telah diampuni sepenuhnya dan sudah dibenarkan sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.